perspektif Islam, seorang ateis adalah seorang yang menolak atau tidak mempercayai keberadaan Allah atau Tuhan. Ateis dalam Islam disebut sebagai kafir, bahkan musyrik, yang artinya orang yang kafir atau menyekutukan Allah. Keyakinan dalam keberadaan Allah adalah salah satu aspek fundamental dalam ajaran Islam. Dan penolakan terhadap keyakinan ini dianggap sebagai dosa besar dalam pandangan Islam. Ateis seringkali dianggap sebagai orang yang sesat dan keliru dalam pandangan Islam, dan Islam mendorong umatnya untuk berusaha menyampaikan ajaran Islam kepada mereka, agar mereka dapat mendapatkan hidayah dan mengembalikan kepercayaan kepada Allah. Dalam Islam, kesadaran tentang keberadaan Allah dan ketaatan kepadanya adalah salah satu prinsip utama dalam kehidupan seorang Muslim. Dan penolakan terhadap prinsip ini dianggap sebagai dosa yang serius. Penting untuk diingat bahwa pandangan mengenai ateis dalam Islam mungkin berbeda-beda antara individu dan kelompok Muslim. Beberapa mungkin lebih toleran dan mencoba untuk berdialog dengan ateis, sementara yang lain mungkin memiliki pandangan yang lebih keras terhadap mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dwi Oktavia dengan nama sapaan Okta dari Program Studi Sarjana Kebidanan Angkatan 2023 dengan nomor induk mahasiswa 2305070111139. Di sini saya akan berbincang-bincang mengenai ateisme. Nah, banyak sekali bukan propaganda ateisme yang terjadi di sekitar kita. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, simak sampai selesai ya. Hai semua, di sini saya kehadiran tamu, salah satu mahasiswa Universitas Brawijaya. Bisa kita panggil Zainab Alia Akira. Tepuk tangan. Hai Zainab, gimana nih rasanya jadi mahasiswa Universitas Brawijaya? Aduh, kalau ditanya kayak gitu ya bangga banget ya pastinya, karena kan Universitas Brawijaya ini termasuk top 10 di Indonesia. Jadi bisa menjadi salah satu mahasiswa di Brawijaya ini sungguh-sungguh hal yang membanggakan. Bener banget, di UB juga banyak juga ya, kayak dari berbagai daerah, bahkan berbagai luar negeri juga banyak banget. Iya, Bahkan juga banyak yang lintas agama juga. wah bener tuh Kak, di kelas kita aja tuh banyak banget tuh dari agama Islam, terus Buddha, Hindu, dan lain-lainnya. Ngomong-ngomong soal agama nih, di podcast ini kan kita mau ngebahas tentang ateis. Nah, ateis di sekitar kita udah makin marak kan ya. Gimana menurut Kak Zainab sendiri pendapat tentang ateis? Menurut saya ateis itu orang yang tidak percaya Tuhan gitu ya Kak. Dan sebenarnya sangat bertentangan dengan agama kita, karena gak boleh banget kita sampai gak percaya adanya Tuhan gitu. Kayak musyrik gitu gak sih? Iya, sangat gak boleh ya Kak ya. Agak heran juga kenapa ada orang yang sampai nggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Padahal kan yang nyiptain orang itu sendiri tuh Tuhan. Bener Kak. BTW aku ada sebuah cuplikan dari internet. Apa tuh Kak? Ini cuplikannya.
bagaimana pendapatmu tentang cuplikan ini, Kak? Wah, itu nggak boleh banget ya, karena kan kita tuh udah menghina suatu umat yang beragama nggak sih Kak jatuhnya? Kayak emang boleh seterang-terangan itu gitu kan? Kan kita juga kayak kalau misal kita gak beragama ataupun bisa disebut ateis, kita juga gak berhak gak sih kayak menghina orang yang punya agama. Iya. Terus mungkin Alexander ini sangat berani dan nekat juga. Iya benar Kak, karena dia benar-benar beliau ini mempunyai nyali yang gimana ya? Berani banget. Berani banget sampai dengar-dengar di penjara juga ya Kak ya? Di penjara gara-gara postingan di FB. Nah, kan kalau kayak jejak di media sosial tuh sangat kejam banget ya. Iya. Jadi kita tuh kalau mau posting apapun di sosial media dipikir-pikir dulu ya teman-teman. Benar tuh. Setuju. Kayak di postingan Alexander ini kan juga kayak penghinaan buat umat beragama banget. Gak sesuai kayak Pancasila gak sih, yang sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah bener banget Kak, karena kan udah jelas-jelas tuh di Pancasila dibilang dikatakan di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau misalkan dia seterang-terangan itu bilang bahwa umat yang percaya agama itu dia menentang itu kan berarti dia juga menentang isi Pancasila kita dan melanggar hukum ya Kak. Nah itu alasan dia kenapa dia sampai di penjara, karena itu terdapat dalam hukum kita juga sebagai penistaan agama. Banyak yang menganggap ini hukuman yang diberikan ke Aan itu berlebihan juga karena kebebasan berpendapat. Nah itu. Iya sih, tapi kalau saya sih pendapat pribadi saya ya walaupun itu namanya kita mempunyai kebebasan dalam berpendapat, tapi yang namanya penghinaan tetap penghinaan ya Kak ya. Maksudnya walaupun kita mempunyai perbedaan pendapat, kita harusnya mentoleransi, tidak langsung menyerbu satu paham yang menganut kepercayaan kepada Tuhan. Kalau kayak gitu kan dia sama aja dia kayak menyerang kita gitu langsung kan Kak. Jadi walaupun mereka mengatasnamakan kebebasan berpendapat, kalau saya sih lebih ke dia pantas sih mendapat hukuman kayak begitu. Kan ini tuh sebenarnya kronologi tahun lalu ya, beberapa tahun lalu, dan sekarang di Indonesia di sekitar kita pun banyak yang semakin banyak juga yang ateis dan semakin banyak juga yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Wah, gimana nih kalau misal kakak punya teman dekat atau kayak kerabat dekat yang ateis dan mereka kayak mencoba memprovokasi kakak untuk mengikuti jalan mereka. Teman dekat ya Kak ya. Kalau saya sih namanya teman dekat, saya tuh pasti bakal ngingetin dulu awal-awalnya apa yang dia lakuin itu. Misalkan dia kayak memprovokasi kan, nah di situ saya mungkin bakal langsung kayak bilang kayaknya kamu nggak harus ngelakuin sejauh itu deh gitu, karena kan kita saling langsung terus terang aja kan, karena teman deket nih kan Kak ceritanya. Jadi harusnya bisa langsung belak-belakan gitu sih, bilang kayak jangan gitu dong, kan kamu tahu juga aku tuh punya agama. Nah gitu. Terus kalau misalkan ternyata itu nggak ngaruh dan malah merusak pertemanan tuh, jadi saya mungkin bakal ngasih sebaiknya kita tuh saling support aja nggak sih, kayak keputusan dia juga keputusan dia, keputusan kita juga keputusan kita. Kayak yang ada di surat untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita punya urusan dengan agama kita masing-masing, dan
Jikapun ada teman kita, walaupun itu teman dekat, kerabat, atau siapapun yang mungkin mereka berbeda keyakinan atau malah ateis atau nggak percaya dengan Tuhan, sebaiknya juga itu menjadi urusan masing-masing aja. Karena bisa jadi kayak kronologi ini nih yang menyangkut pautkan dan bisa-bisa kena hukum juga. Nah, benar. Setidaknya kita udah berusaha untuk mengingatkan bahwa Tuhan itu ada ya Kak ya, walaupun pada akhirnya dia nggak pro ke kita, yang penting kan tugas kita itu sebatas mengingatkan saja, nggak harus memaksa, karena Allah juga kan udah memerintahkan kita untuk tidak ada paksaan dalam beragama, begitu. Dan untuk kayak misal menghindari kita ikut ke aliran mereka, nah kita itu sebaiknya ya teman-teman, kita punya pelindung agar iman kita tetap kuat dan kita berpendirian ke agama kita itu tetap yakin aja gitu. Walaupun teman dekat kita ini kayak deket banget, tapi jangan sampai ikut-ikut mereka ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk Kak Zainab Bahri Akila yang telah bergabung dan menyempatkan waktunya dalam podcast saya ini. Saya Dwi Oktavia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting untuk diingat bahwa seperti halnya dengan propaganda dalam konteks ini, tidak semua propaganda ateisme memiliki tujuan yang sama, dan pendekatannya bisa bervariasi. Beberapa upaya propagandis ateisme mungkin bertujuan untuk mengajak orang untuk mengganti keyakinan agama mereka, sementara yang lain hanya bertujuan untuk mendukung pluralisme agama dan hak individu untuk memilih untuk tidak beragama. Penting untuk diingat bahwa pandangan individual dan praktik dalam Islam dapat bervariasi secara signifikan. Beberapa Muslim mungkin merasa sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan mereka dalam menjawab ateis, sementara yang lain mungkin lebih terbuka terhadap dialog dan perbedaan pandangan. Toleransi, pemahaman, dan dialog yang positif dapat membantu meredakan ketegangan dan mendorong rasa saling menghormati antara individu dengan keyakinan yang berbeda.